kelas, dan kemudian saya akan sering terlambat. Saya juga akan jadi sakit dan badan saya juga terganggu. Benar sekali itu nak. Ya, kira-kira menurut Wahyu ini keadaannya baik nggak kalau diteruskan? Tidak Bu. Enggak kan? Kira-kira menurut Wahyu apa solusi yang paling tepat yang bisa Wahyu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan menetapkan jadwal main saya hanya di hari Minggu saja, dan saya juga meminta orang tua saya untuk mengawasi saya. Itu solusi yang benar sekali Wahyu. Ya, jadi mulai dari saat ini kamu harus bisa mengendalikan diri. Ya, jadi apa yang Wahyu alami hari ini itu juga banyak dialami anak-anak yang lain. Ya, tapi Wahyu harus mempunyai solusi untuk mengatasi masalah ini. Ya, jalankan apa yang sudah menjadikan yang menjadi solusi yang telah Wahyu katakan. Bisa nak? Saya Nah, ya, kalau gitu silakan Wahyu kembali ke kelas. Ya, jangan ulangi lagi ya tidur kelasnya. Oke. Silakan. Pagi Bunga. Pagi Bu, Dengan kabarnya? sehat. Alhamdulillah, ya. Jadi Bunga, kemarin Ibu mendapat telepon dari Kira-kira Bunga tahu nggak apa masalahnya? Iya Bu, saya kurang disiplin saat makan siang. Oh, kurang sedikit. Jadi Bunga sering terlambat ya? Nah, kamu boleh tahu apa sih penyebabnya Bunga
Beda Bu, aku salah balik tadi. Nah, mulai yuk ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan Bapak Ibu yang telah hadir di dalam room virtual ini, undangan dari Ibu Ferusia dalam rangka webinar aksi modul 1.4 tentang budaya positif. Webinar ini akan dipaparkan langsung oleh Ibu Ferusia Yulistian, Sarjana Teknik Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 6, berasal dari SMK Negeri 2 Lubuk Linggau. Langsung saja Bapak Ibu sekalian akan dipaparkan materi langsung dari Ibu Ferusia. Kepada Ibu Ferusia, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Tuti. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran? Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah menyempatkan waktu untuk bisa menghadiri kegiatan kami hari ini, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan aksi nyata kami dalam mempelajari modul 1.4, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada hari ini bisa memberikan pemahaman baru kepada Bapak Ibu, sekaligus adalah sebagai sarana kami untuk mentransfer ilmu yang telah kami dapatkan. Saya adalah Ferusia Yulistiana dari SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Sumatera Selatan. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan berbagi sedikit tentang materi yang kami dapat, yaitu tentang budaya positif. Bentar deh Ibu, saya share screen dulu. Ya, apakah udah nampak PowerPoint saya, Bu? Ya, Bu. Sudah nampak. Baik ya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oke ya. Untuk sebelum memulai acara hari ini, saya akan mencoba memberi pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Serta yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Saya persilakan, boleh langsung memberi tanggapan untuk yang pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan, mungkin ada yang memberi jawaban. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya akan menangkapkan sedikit, Bu. Ya, Ya, silakan. silakan Ibu Aulia. Kalau menurut saya pribadi, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak tergantung dari hukuman apa yang diberikan. Tetapi kalau untuk periode zaman sekarang, kalau kita memberi hukuman cenderung ke hukuman disuruh kasih tugas atau apa, itu cenderung malah anak-anak tambah membuat mendongkol di hati, kalau menurut saya gitu. Itu aja, makasih. Oke, baik. Jawaban yang sangat menarik dari Ibu Aulia. Sepertinya Bu Aulia ini cocok menjadi guru nih. Oke, ya. Jadi kita akan lanjut ke pembahasannya ya.
Oke, ya, sebelum kita membahas pertanyaannya tadi, sekarang kita coba pikirkan. Ini adalah kepalan tangan. Ya. Misalkan ini ada secari kertas, itu kalian masukkan ke dalam tangan Anda. Kertas itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang milik Anda, ya. Nah, lanjutnya nanti ada teman Anda B akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Bisa saja B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja untuk membuka kepala tangan Anda. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membuka tangan Anda, sedangkan di dalam tangan Anda itu adalah hal yang sangat berharga bagi Anda? Boleh? Silakan, ada yang mau menjawab? Ibu Aulia, gimana? Bu Leli itu mungkin. Oke, Bu Leli. Bagaimana Bu Leli? Karena kalau menurut saya, karena di kepalan tangan saya ada sesuatu yang sangat berharga dan sangat akan saya lindungi dengan sekuat tenaga. Walaupun teman B itu mencoba untuk mengancam, membujuk, merayu, tapi saya akan berusaha dulu untuk melindungi dan tidak membuka kepalan tangan saya. Kalau saya seperti itu. Oh, gitu Bu ya. Jadi Ibu akan selalu tetap mencoba untuk menahan kepalan tadi Bu ya. Walaupun nanti mungkin siapa tahu si B akan memberikan tawaran yang sangat menggiurkan dan bisa memberikan tawaran yang sifatnya harganya lebih besar daripada harga daripada yang kita kepal tadi Bu. Kira-kira apakah Ibu akan tetap memegang kepalan tadi atau Ibu akan membuka? Mungkin tetap mengepal. Tetap mengepal ya. Oke, baik Ibu ya. Itu jawaban dari Ibu ya. Oke, ternyata terjadi perubahan paradigma daripada teori kontrol. Ya, selama ini kita berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol murid, guru itu bisa mengontrol murid. Dan ternyata yang kedua, bahwa adanya satu anggapan bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Dan terakhir bahwa ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, oke, yang pertama kita berpikir sama ini bahwa guru bisa mengontrol murid. Ternyata setelah kita mempelajari modul ini, baru kita mengetahui bahwa kita itu tidak pernah bisa mengontrol murid selagi murid itu tidak pernah mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Jadi kita itu hanya bisa mengontrol murid kalau mereka mengizinkan kita untuk membantu untuk mengontrol mereka. Ya. Selanjutnya kita akan lihat stimulus respon. Selama ini kita akan melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat hanya sebagai suatu kesalahan. Ya, bahwa selama ini kalau ada anak-anak melakukan kesalahan, kita hanya akan melihat anak itu ada saat suatu anak itu membuat sebuah perilaku buruk, kita selalu mengecap anak itu membuat satu kesalahan. Padahal sebenarnya kalau kita mau mempelajari lebih jauh, ternyata anak-anak itu berperilaku buruk karena memiliki sebuah tujuan, dan tujuan itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Selanjutnya ada anggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak, ya. Bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah hanya diri kita sendiri. Selanjutnya ada juga stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata itu anggapannya salah juga, karena ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain selagi orang itu tidak pernah mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Ya. Ada anggapan lagi selanjutnya bahwa pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ternyata yang terbaik itu adalah bukan pemaksaan kalau saat kita gagal, tapi lebih kepada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ya Bu ya. Oke. Sekarang kita akan mulai daripada disiplin positif. Ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan bahwa Dr. William Glasser, yang
Yang pertama itu adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu hanyalah diri kita sendiri. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, jadi orang itu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Di mana motivasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, orang itu melakukan sesuatu karena dia untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Oke, sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita melakukan sesuatu, apakah anak-anak kita itu mau menuruti kita? Apakah karena dia untuk menghindari hukuman? Apakah untuk mendapatkan imbalan? Apakah untuk menghargai diri sendiri? Ya, kalau kita mau untuk saat ini kita mau melihat kepada anak-anak kita yang umur masih sekolah dasar ke bawah, kecenderungan motivasi mereka itu untuk taat kepada suatu peraturan itu adalah dikarenakan 1 dan 2, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Ya, contohnya aja kalau anak-anak TK itu kalau misalkan kita janjikan kalau bisa menjawab pertanyaan kita akan memberi permen, maka dia akan cepat sekali untuk menjawab. Ya. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini adalah teori motivasi yang akan muncul seiring dengan perkembangan usia dan perkembangan mental dari seseorang. Semakin dewasa seseorang, semakin dewasa anak, biasanya untuk mulai memasuki fase masa SMA dan masa-masa mereka menjadi mahasiswa itu mulai adanya motivasi bahwa mereka itu untuk melakukan sesuatu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri. Masih juga terbuka kemungkinan bahwa seseorang dewasa juga bisa melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang namanya 5 posisi kontrol. Sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, dan sebagai guru, ternyata kita itu ada 5 posisi kontrol yang kita bisa ambil alih. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ternyata sebelum kami mengikuti diklat guru penggerak ini, setelah kami merefleksi apa yang telah kami lakukan selama ini sebagai seorang guru, kecenderungan kami ini yang kami lakukan ini, posisi kontrol yang kami terapkan itu adalah sebagai penghukum. Ya. Nah, mudah-mudahan setelah kami mengikuti kegiatan guru penggerak ini akan meningkat lagi posisi kontrol kami ini, tidak hanya tingkat kedua, 3 atau keempat, tapi kami akan menjadi level tertinggi yaitu seorang manajer. Nanti kita akan kupas lagi Bapak Ibu bagaimana sih bentuk daripada posisi kontrol seorang manajer itu. Oke, selanjutnya ada lagi teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, perilaku manusia itu, apalagi untuk perilaku negatif anak, biasanya terjadi karena adanya ketidakterpenuhannya 5 kebutuhan dasar mereka, di mana kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kemuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, jadi kalau ada salah satu aja dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi pada siswa, maka akan muncullah perilaku negatif. Oke, sekarang kita kembali kepada disiplin. Ya, disiplin itu sebenarnya kalau dari asal murninya itu artinya belajar. Tapi kemudian dalam budaya kita, disiplin ini mulai mengalami pergeseran makna. Ya, jadi sudah mengalami pergeseran makna sehingga disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ataupun disiplin itu adalah ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, selanjutnya kita akan mulai memasuki teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang saya jelaskan di awal tadi tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis alasan orang itu melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya,
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dalam benak mereka itu adalah apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya. Apalagi kalau seandainya ada iming-iming materi, itu orang yang mempunyai motivasi yang kedua ini akan sangat termotivasi. Tapi kalau seandainya iming-iming itu akan tercabut, maka motivasinya akan hilang, ya. Dan yang ketiga, motivasi tertinggi yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Jadi untuk tahap yang ketiga ini, orang itu akan tetap maju kendati pun dia tidak mendapatkan banyak dukungan dari lingkungannya. Karena motivasi yang dimilikinya itu sudah merupakan motivasi internal, ya. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang ketiga inilah yang ingin kita coba tumbuhkan ke dalam anak kita ataupun ke dalam diri siswa kita. Bahwa mereka harus memiliki motivasi internal untuk melakukan sesuatu karena untuk menghargai dirinya sendiri, untuk melihat sejauh mana kemampuan yang bisa dia kejar dengan segala potensi yang ia miliki. Ini ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita kembali kepada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, untuk mengupas apa itu artinya merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi artinya merdeka itu bukan berarti kita atau anak-anak itu bisa berbuat sekehendak hati, tetapi itu lebih ditekan bahwa kita itu tidak perlu diperintah untuk melakukan sesuatu, ya. Dan kita itu mempunyai kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Ini ungkapan daripada Ki Hajar Dewantara. Oke. Lanjut, kita sekarang akan mempelajari tentang restitusi, ya. Mungkin ini adalah sebuah kalimat yang baru untuk Bapak Ibu, ya. Kami juga terus terang baru menemukan istilah restitusi ini setelah kami mempelajari modul 1.4, ya. Restitusi ini adalah lawan daripada hukuman, ya. Kalau restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mereka mencari cara menyelesaikan masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan untuk menjadi sesuatu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ini adalah ciri-ciri daripada restitusi, ya. Pertama, orang itu akan melakukan sesuatu itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Yang kedua, yang dilakukannya itu adalah untuk memperbaiki hubungan, ya. Dan yang ketiga adalah bahwa restitusi itu adalah tawaran dan bukan paksaan, ya. Oke. Nanti saya akan sajikan bagaimana sih bentuk nyata daripada restitusi itu, ya Bapak Ibu. Oke, sekarang keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu sekarang kita perlu perhatikan dulu ini. Ada yang namanya peraturan. Di atas peraturan ada namanya kesepakatan. Di atas kesepakatan ada namanya keyakinan. Keyakinan itu seperti apa sih? Seperti ini keyakinan itu. Mengapa kita itu memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, jadi orang itu akan menggunakan kendaraan helm itu karena menyadari bahwa pentingnya daripada penggunaan helm itu. Jadi walaupun ada sejenis peraturan, tapi keyakinan di dirinya itu yang lebih kuat bahwa helm itu digunakan untuk keselamatannya. Masker itu digunakan untuk kesehatannya. Ya. Oke, ya. Ini adalah tingkatan daripada yang saya katakan tadi. Yang pertama itu adalah adanya peraturan kelas. Peraturan kelas ini kemudian kita tingkatkan menjadi keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini apabila diterapkan dengan baik maka akan mengakibatkan munculnya lingkungan positif, dan lingkungan positif ini akan melahirkan budaya positif. Oke, ini adalah bentuk kesepakatan kelas, ya.
kesepakatan kelas atau keyakinan ini bisa juga kita terapkan untuk anak-anak kita. Jadi kita buat dulu dari mereka itu apa sih yang ingin mereka lakukan. Misalnya kita buat pertanyaan kepada mereka. Seperti apakah kondisi sekolah yang ingin kalian miliki? Nah, jadi mereka akan menjawab, ingin sekolah yang bersih. Nah, mulai yuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan Bapak Ibu yang telah hadir di dalam room virtual ini, undangan dari Ibu Ferusia dalam rangka webinar aksi modul 1.4 tentang budaya positif. Webinar ini akan dipaparkan langsung oleh Ibu Ferusia Yulistian, Sarjana Teknik Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 6, berasal dari SMK Negeri 2 Lubuk Linggau. Langsung saja Bapak Ibu sekalian akan dipaparkan materi langsung dari Ibu Ferusia. Kepada Ibu Ferusia, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Tuti. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah menyempatkan waktu untuk bisa menghadiri kegiatan kami hari ini, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan aksi nyata kami dalam mempelajari modul 1.4, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada hari ini bisa memberikan pemahaman baru kepada Bapak Ibu, sekaligus adalah sebagai sarana kami untuk mentransfer ilmu yang telah kami dapatkan. Saya adalah Ferusia Yulistiana dari SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Sumatera Selatan. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan berbagi sedikit tentang materi yang kami dapat, yaitu tentang budaya positif. Bentar ya Ibu, saya share screen dulu. Ya, apakah udah nampak PowerPoint saya, Bu? Sudah, Bu. Sudah nampak. Nampak. Baik ya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oke ya. Untuk sebelum memulai acara hari ini, saya akan mencoba memberi pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Serta yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Saya persilakan, boleh langsung memberi tanggapan. Untuk yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan, mungkin ada yang memberi jawaban. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya akan menangkapkan sedikit, Bu. Ya, Ya, silakan. silakan Ibu Aulia. Kalau menurut saya pribadi, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak tergantung dari hukuman apa yang diberikan. Tetapi kalau untuk periode zaman sekarang, kalau kita memberi hukuman cenderung ke hukuman disuruh kasih tugas atau apa, itu cenderung malah anak-anak tambah membuat mendongkol di hati, kalau menurut saya gitu. Itu aja, makasih. Oke, baik.
jawaban yang sangat menarik dari Bu Aulia. Sebetulnya Bu Aulia ini cocok nih menjadi guru nih. Oke ya, jadi kita akan lanjut ke pembahasannya ya. Oke ya, sebelum kita membahas pertanyaannya tadi, sekarang kita coba pikirkan. Ini adalah kepalan tangan. Ya. Misalkan ini ada secari kertas, itu kalian masukkan ke dalam tangan Anda. Kertas itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang milik Anda ya. Nah, lanjutnya nanti ada teman Anda B akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Bisa saja B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja untuk membuka kepala tangan Anda. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membuka tangan Anda, sedangkan di dalam tangan Anda itu adalah hal yang sangat berharga bagi Anda? Boleh? Silakan, ada yang mau jawab? Ibu Aulia, gimana? Leli itu mungkin. Oke, Bu Leli. Bagaimana Bu Leli? Karena kalau menurut saya, karena di kepala tangan saya ada sesuatu yang sangat berharga dan sangat akan saya lindungi dengan sekuat tenaga. Walaupun teman B itu mencoba untuk mengancam, membujuk, merayu, tapi saya akan berusaha dulu untuk melindungi dan tidak membuka kepala tangan saya. Kalau saya seperti itu. Gitu Bu ya. Jadi Ibu akan selalu tetap mencoba untuk menahan kepalan tadi Bu ya. Walaupun nanti mungkin siapa tahu si B akan memberikan tawaran yang sangat menggiurkan dan bisa memberikan tawaran yang sifatnya harganya lebih besar daripada harga daripada yang kita kepal tadi Bu. Kira-kira apakah Ibu akan tetap memegang kepalan tadi atau Ibu akan membuka? Mungkin tetap mengepal. Tetap mengepal ya. Oke, baik Ibu ya. Itu jawaban dari Ibu ya. Oke, ternyata terjadi perubahan paradigma daripada teori kontrol. Ya, selama ini kita berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol murid, guru itu bisa mengontrol murid. Dan ternyata yang kedua, bahwa adanya satu anggapan bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Dan terakhir bahwa ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, oke, yang pertama kita berpikir sama ini bahwa guru bisa mengontrol murid. Ternyata setelah kita mempelajari modul ini, baru kita mengetahui bahwa kita itu tidak pernah bisa mengontrol murid. Sekali lagi, murid itu tidak pernah mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Jadi kita itu hanya bisa mengontrol murid kalau mereka mengizinkan kita untuk membantu untuk mengontrol mereka. Ya. Selanjutnya kita akan lihat stimulus respon. Selama ini kita akan melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat hanya sebagai suatu kesalahan. Ya, bahwa selama ini kalau ada anak-anak melakukan kesalahan, kita hanya akan melihat anak itu ada saat suatu anak itu membuat sebuah perilaku buruk, kita selalu mengecap anak itu membuat satu kesalahan. Padahal sebenarnya kalau kita mau mempelajari lebih jauh, ternyata anak-anak itu berperilaku buruk karena memiliki sebuah tujuan, dan tujuan itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Selanjutnya ada anggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak, ya. Bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah hanya diri kita sendiri. Selanjutnya ada juga stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata itu anggapan yang salah juga, karena ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain selagi orang itu tidak pernah mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Ya. Ada anggapan lagi selanjutnya bahwa pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ternyata yang terbaik itu adalah bukan pemaksaan kalau saat kita gagal, tapi lebih kepada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru.
ya Bu ya. Oke, sekarang kita akan mulai daripada disiplin positif. Ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan bahwa Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu hanyalah diri kita sendiri. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, jadi orang itu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Di mana motivasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, orang itu melakukan sesuatu karena dia untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Oke, sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita melakukan sesuatu, apakah anak-anak kita itu mau menuruti kita? Apakah karena dia untuk menghindari hukuman? Apakah untuk mendapatkan imbalan? Apakah untuk menghargai diri sendiri? Ya, kalau kita mau untuk saat ini kita mau melihat kepada anak-anak kita yang umur masih sekolah dasar ke bawah, kecenderungan motivasi mereka itu untuk taat kepada suatu peraturan itu adalah dikarenakan 1 dan 2, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Ya, contohnya aja kalau anak-anak TK itu kalau misalkan kita janjikan kalau bisa menjawab pertanyaan kita akan memberi permen, maka dia akan cepat sekali untuk menjawab. Ya, nah untuk menghargai diri sendiri ini adalah teori motivasi yang akan muncul seiring dengan perkembangan usia dan perkembangan mental dari seseorang. Semakin dewasa seseorang, semakin dewasa anak, biasanya untuk mulai memasuki fase masa SMA dan masa-masa mereka menjadi mahasiswa itu mulai adanya motivasi bahwa mereka itu untuk melakukan sesuatu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri. Masih juga terbuka kemungkinan bahwa seseorang dewasa juga bisa melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang namanya 5 posisi kontrol. Sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, dan sebagai guru, ternyata kita itu ada 5 posisi kontrol yang kita bisa ambil alih. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ternyata sebelum kami mengikuti diklat guru penggerak ini, setelah kami merefleksi apa yang telah kami lakukan selama ini sebagai seorang guru, kecenderungan kami ini yang kami lakukan ini, posisi kontrol yang kami terapkan itu adalah sebagai penghukum. Ya. Nah, mudah-mudahan setelah kami mengikuti kegiatan guru penggerak ini akan meningkat lagi posisi kontrol kami ini, tidak hanya ke tingkat kedua, 3 atau 4, tapi kami akan menjadi level tertinggi yaitu seorang manajer. Nanti kita akan kupas lagi ya Bapak Ibu, bagaimana sih bentuk daripada posisi kontrol seorang manajer itu. Oke, selanjutnya ada lagi teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, perilaku manusia itu, apalagi untuk perilaku negatif anak, biasanya terjadi karena adanya ketidakterpenuhannya 5 kebutuhan dasar mereka. Di mana kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah pemuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, jadi kalau ada salah satu aja dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi pada siswa, maka akan muncullah perilaku negatif. Oke, sekarang kita kembali kepada disiplin. Ya, disiplin itu sebenarnya kalau dari asal murninya itu artinya belajar. Tetapi kemudian dalam budaya kita, disiplin ini mulai mengalami pergeseran makna. Ya, jadi sudah mengalami pergeseran makna sehingga disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ataupun disiplin itu adalah ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, selanjutnya kita akan mulai memasuki teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini
ini yang saya jelaskan di awal tadi tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis alasan orang itu melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dalam benak mereka itu adalah apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya. Apalagi kalau seandainya ada iming-iming materi, itu orang yang mempunyai motivasi yang kedua ini akan sangat termotivasi. Tapi kalau seandainya iming-iming itu akan tercabut, maka motivasinya akan hilang, ya. Dan yang ketiga, motivasi tertinggi yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Jadi untuk tahap yang ketiga ini, orang itu akan tetap maju kendati pun dia tidak mendapatkan banyak dukungan dari lingkungannya, karena motivasi yang dimilikinya itu sudah merupakan motivasi internal, ya. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang ketiga inilah yang ingin kita coba tumbuhkan ke dalam anak kita ataupun ke dalam diri siswa kita, bahwa mereka harus memiliki motivasi internal untuk melakukan sesuatu karena untuk menghargai dirinya sendiri, untuk melihat sejauh mana kemampuan yang bisa dia kejar dengan segala potensi yang ia miliki. Ini ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita kembali kepada Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, untuk mengupas apa itu artinya merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi artinya merdeka itu bukan berarti kita atau anak-anak itu bisa berbuat sekehendak hati, tetapi itu lebih ditekan bahwa kita itu tidak perlu diperintah untuk melakukan sesuatu, ya. Dan kita itu mempunyai kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Ini ungkapan daripada Ki Hajar Dewantara. Oke. Lanjut, kita sekarang akan mempelajari tentang restitusi, ya. Mungkin ini adalah sebuah kalimat yang baru untuk Bapak Ibu, ya. Kami juga terus terang baru menemukan istilah restitusi ini setelah kami mempelajari modul 1.4, ya. Restitusi ini adalah lawan daripada hukuman, ya. Kalau restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mereka mencari cara menyelesaikan masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan untuk menjadi sesuatu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ini adalah ciri-ciri daripada restitusi, ya. Pertama, orang itu akan melakukan sesuatu itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Yang kedua, yang dilakukannya itu adalah untuk memperbaiki hubungan, ya. Dan yang ketiga adalah bahwa restitusi itu adalah tawaran dan bukan paksaan, ya. Oke. Nanti saya akan sajikan bagaimana sih bentuk nyata daripada restitusi itu, ya Bapak Ibu. Oke, sekarang keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu sekarang kita perlu perhatikan dulu ini. Ada yang namanya peraturan. Di atas peraturan ada namanya kesepakatan. Di atas kesepakatan ada namanya keyakinan. Keyakinan itu seperti apa sih? Seperti ini keyakinan itu. Mengapa kita itu memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Ya, jadi orang itu akan menggunakan kendaraan helm itu karena menyadari bahwa pentingnya daripada kegunaan helm itu. Jadi walaupun ada sejenis peraturan, tapi keyakinan di dirinya itu yang lebih kuat bahwa helm itu digunakan untuk keselamatannya. Masker itu digunakan untuk kesehatannya. Ya. Oke, ya. Ini adalah tingkatan daripada yang saya katakan tadi. Yang pertama itu adalah adanya peraturan kelas. Peraturan kelas ini kemudian kita tingkatkan menjadi keyakinan.
Nah, keyakinan kelas ini apabila diterapkan dengan baik maka akan mengakibatkan munculnya lingkungan positif, dan lingkungan positif ini akan melahirkan budaya positif. Oke, ini adalah bentuk kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan ini bisa juga kita terapkan untuk anak-anak kita. Jadi kita buat dulu dari mereka itu apa sih yang ingin mereka lakukan. Misalnya, kita buat pertanyaan kepada mereka. Seperti apakah kondisi sekolah yang ingin kalian miliki? Nah, jadi mereka akan menjawab, ingin sekolah yang bersih. Ini tadi ya. Ini ya. Oke, maaf Bapak Ibu ya, tadi saya terlempar. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Oke. Oke, jadi kita kembali lagi kepada bentuk dari keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya kita buat setelah kita itu meminta mereka mencurahkan apa keinginan mereka. Nah, dan keinginan mereka itu akan kita arahkan bahwa keinginan itu adalah sesuatu yang nanti bisa mereka pertanggungjawabkan. Dan mereka harus siap dengan konsekuensi kalau seandainya mereka melanggar daripada keyakinan itu, ya. Contoh dari keyakinan atau kesepakatan kelas itu setelah kita rangkum adalah yang pertama tentang kedisiplinan kelas. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Selanjutnya, pada saat kita memberikan pertanyaan tentang bagaimana keadaan kelas yang kalian inginkan, maka dengan berbagai macam jawaban akan kita rangkum bahwa kesepakatan kelas itu adalah menjaga kebersihan sekolah. Ya, selanjutnya adalah untuk ke aktivitas religius adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dan dalam proses pembelajaran itu adalah aktivitas dalam pembelajaran. Serta yang terakhir adalah adanya kesepakatan bahwa siswa akan tertib. Ya. Jadi kesepakatan ini adalah benar-benar muncul dari siswa. Guru hanya bersifat untuk mendampingi siswa untuk memunculkan kesepakatan yang akan benar-benar muncul dari keinginan mereka, kesadaran mereka sendiri. Oke, ini contoh perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas, ya. Peraturan ini ternyata selama ini adalah sesuatu yang sifatnya itu akan diikuti anak karena terpaksa, ya. Dan dia itu sifatnya itu hanya sementara. Jadi hanya akan dilaksanakan selama peraturan itu masih ada. Tapi kalau seandainya peraturan itu tidak ada dan tidak diawasi, maka akan hilanglah kepatuhannya itu. Ya, contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Akan berbeda kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalimat dilarang ini adalah kalimat yang membuat seseorang itu akan muncul rasa seperti apa gitu ya, seperti instruksi. Ya, itu akan berbeda kalau kalimatnya kita ganti dengan keyakinannya adalah menghormati orang lain. Ya, terus misalnya dilarang melakukan kekerasan, itu kita ganti kalimatnya, keyakinannya akan menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, jadi intinya keyakinan kelas itu kita buat dalam bentuk kalimat yang positif yang akan mempengaruhi alam bawah sadar siswa untuk mengikutinya. Kalau kita menggunakan kalimat positif dibandingkan kita membuat kalimat-kalimat yang bersifat instruksi. Oke, sekarang kita akan mempelajari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Kalau hukuman itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan, norma atau otoritas yang berlaku. Sedangkan kalau konsekuensi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sepertinya mirip ya Bu, Bapak Ibu ya. Oke, ini. Sekarang kita akan mencoba membedakan mana tindakan guru yang merupakan hukuman ataupun konsekuensi. Misal, ada siswa melakukan kesalahan
atau terlambat ke sekolah, maka guru akan memerintahkan siswa untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ternyata ia adalah termasuk dari kata hukuman. Selanjutnya, kalau siswanya terlambat hadir, maka kita perintahkan ia untuk lari mengelilingi lapangan basket. Ternyata itu adalah bentuk hukuman. Nah, ini ada lagi yang mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kita meminta siswa untuk push up karena tidak menggunakan masker sekolah. Ternyata ini adalah bentuk daripada hukuman. Selanjutnya, ada lagi tindakan seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ternyata ini adalah sebuah bentuk konsekuensi. Ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah bentuk konsekuensi. Ya. Nah, lalu ternyata apa sekarang perbedaan pasti antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu artinya adalah sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sesuatu itu bisa berupa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Hukuman itu cenderung untuk membuat anak sakit, walaupun fisik dan hati, untuk jangka waktu yang lama. Ya, ini sering kita tidak menyadari bahwa hukuman yang kita lakukan itu kalau tidak tepat kita melakukannya, maka itu akan membuat sakit hati, ya, yang akan dipendamnya sampai dia dewasa kelak. Ya. Sedangkan konsekuensi itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya hukuman, seperti kata Ibu Aulia tadi, hukuman itu ya, anak itu disuruh membuat tugas tambahan, ya. Akhirnya akibatnya apa? Akhirnya anak itu akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi itu akibatnya adalah anak akan menghargai disiplin. Ya, silakan Bapak Ibu silakan dibaca selanjutnya. Ya, hukuman itu akan membentuk konsep diri yang buruk. Dia akan merasakan bahwa saya ini adalah orang yang salah, saya ini buruk, saya ini selalu salah di mata guru, gak ada baik-baiknya dari diri saya. Oke, selanjutnya hukuman tadi akan mengakibatkan anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu, kalau kita menerapkan konsekuensi, anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, sekarang kita akan berlanjut kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, Bapak Ibu, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kalau satu aja tidak terpenuhi akan memunculkan perilaku negatif, tidak hanya siswa tapi juga kepada orang dewasa. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kalau ada satu aja yang tidak terpenuhi ini, maka muncullah perilaku-perilaku negatif mereka. Oke, selanjutnya adalah ketika siswa melakukan perilaku negatif karena tidak tercapainya kebutuhan mereka, maka seorang guru dapat menentukan posisi kontrolnya itu. Tapi terlebih dahulu kita harus memahami dulu ada 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama itu adalah penghukum. Ya, penghukum itu contohnya itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya kamu rasakan. Ya, hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan kemungkinan dia akan berbohong. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan tidak tertarik untuk menjadi dekat dengan guru. Ya. Dampak pada murid adalah dia akan kembali mengulangi kesalahan. Contoh selanjutnya, kalau seandainya seorang guru memposisikan dirinya adalah sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah. Contoh tindakan itu adalah dia dengan ceramah dan mengatakan,
seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu kecewa loh kalau kamu seperti ini ya. Nah, itu contohnya. Kalimatnya bisa juga, kamu seharusnya sudah tahu kalau ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, nak. Ya. Gitu ya. Jadi kita itu akan memunculkan rasa bersalah daripada anak. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu anak itu kalau tidak mau membuat guru yang merasa bersalah, maka akan menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong dia. Ya. Selanjutnya murid akan berkata, maafkan saya ibu, tapi hanya saat itu. Ya. Dan dampaknya apa pada dirinya? Dia akan merasa rendah diri. Oke, selanjutnya sebagai teman, ya, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ini posisi sebagai teman itu sudah kita lihat sudah sangat umum di kalangan guru, di mana siswa dan guru itu sudah memiliki hubungan yang sangat akrab, sehingga terkadang-kadang guru juga memiliki kesulitan saat dia mau membuat sebuah ketegasan. Contohnya adalah kalimat yang akan dapat dikatakan oleh guru adalah, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau ya? Seperti itu ya. Mama tuh kelihatan di sana. Itu mama tuh. Oke, hasilnya apa dari kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman siswa, maka siswa itu akan memiliki ketergantungan pada kita. Dia tidak memiliki kemandirian. Ya. Oke. Kemudian dampak pada muridnya apa? Mereka itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, ini selanjutnya adalah posisi pemantau. Yang kita lakukan adalah menghitung, mengukur dan mengamati yang dilakukan oleh siswa. Ya. Nah, akibat daripada pemantau ini, siswa itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir adalah posisi yang tertinggi, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi inilah yang hendaknya harus kita terapkan sebagai posisi kontrol kita kepada siswa. Ya, yang kita lakukan itu adalah bukan menghardik, bukan menunjuk-nunjuk, bukan berceramah, bukan membuatkan alasan, tapi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang kita yakini, nak? Apa sih yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, hasilnya apa? Dengan kita membuat mereka untuk mencari, memikirkan apa keyakinan yang dilanggarnya dan bagaimana caranya dia untuk memperbaiki masalahnya, maka yang kita lakukan itu adalah kita akan menguatkan pribadi siswa, ya, sehingga siswa itu nantinya mampu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Inilah yang bentuk yang kita inginkan, kita harapkan ada pada siswa kalau kita mampu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Oke. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin sebelum lanjut kepada segitiga restitusi, saya ingin Bapak Ibu untuk menonton sedikit video yang ini, ya. Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ada pula ya. Ya. Oke. Masih kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, ini ya. Oke, ini. Bentar ya. Ini kelihatan apa Bu Tuti yang terlihat di layar? Nonton film Pele. Oke, ada suaranya nggak nih Bu Tuti? Ada, Bu. Oke, ya. Tapi ini tidak mulai dari awal ini, Bu. Ya, memang sengaja. Oke ya. Jadi narasi cerita ini adalah Pele itu pada waktu kecil ketika dia ingin bertanding dengan teman-teman kulit putihnya, dia ini
membujuk teman-teman, bukan membujuk, keinginannya itu membuat temannya itu terdorong untuk mencuri, untuk membeli sepatu. Akhirnya mereka mencuri kacang-kacangan. Nah, setelah mereka menang mengikuti perlombaan, ternyata mereka dikejar oleh pemilik kacang itu, ya, dan mereka lari ke hutan. Dan akibatnya itu adalah temannya ini tertimpa timbunan daripada gundukan lumpur, dan akibatnya adalah temannya itu meninggal dunia. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi pada perasaan Pele saat itu? Tuti? Rasa bersalah yang sangat luar biasa ini terjadi pada Pele. Ya, kemudian Pele dengan perasaan yang sangat sedih, dia datang menemui ibunya, menceritakan bahwa mereka mencuri demi untuk membeli sepatu. Dia merasa sangat menyesal sekali karena keinginannya untuk memenangi lomba menginspirasi temannya untuk mencuri sepatu yang mengakibatkan akhirnya dia meninggal. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang dijawab oleh ibunya? Adakah yang bisa menebak apa yang dijawab oleh ibunya? Memarahi anaknya. Memarahi anaknya. Oke, kita akan lihat ya. Bu, di-share filmnya Bu, nanti nonton lengkap. Boleh nanti. Udah mau hujan nih kayaknya di mata nih. Tidak kena marah. Oke, ya. Jadi yang dilakukan oleh ibunya mengatakan bahwa tidak apa-apa Diko, kamu masih belum paham, ya. Tidak apa-apa Diko, kamu masih belum paham, ya. Jadi yang dilakukan oleh ibunya ini adalah mengobati dulu luka anaknya, karena dia tahu bahwa anaknya terluka. Apa yang akan terjadi kalau seandainya ibunya memarahinya habis-habisan? Maka anaknya ini bisa saja si Pele itu akan semakin terjerembab emosinya, maka bakal berakibat mentalnya jatuh dan bisa mengakibatkan juga dia bisa bunuh diri, ya. Ternyata tidak itu dilakukan oleh ibunya. Ya, inilah dari salah satu bentuk daripada restitusi, ya, yang harusnya bisa kita lakukan. Jangan langsung kita memberi hukuman ataupun ucapan-ucapan yang akan semakin menjatuhkan anak. Yang kita harus lakukan itu adalah menarik kembali anak itu agar jangan sampai dia jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Oke, ya, itu contoh dari filmnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita kembali lagi kepada segitiga restitusi. Apakah sudah kembali kepada segitiga, Bu Tuti? Belum, Bu. Oh, belum kembali. Oke ya, sebentar ya, saya stop share. Kita akan kembali kepada segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini adalah satu cara terbaik saat kita menghadapi anak yang melakukan sebuah kesalahan, ya. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ya. Yang seperti yang kita tonton tadi, ibunya Pele itu mengatakan tidak apa-apa nak, kamu tidak paham, kamu tidak tahu, ya. Seperti itulah yang bisa kita lakukan juga kepada anak. Seandainya anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung marahin, tapi kita katakan dulu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan nak, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini nak. Di sini kita tahapannya adalah menstabilkan identitas mereka dulu. Setelah itu kita kembalikan kepada bentuk validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kita sudah mulai mengarahkan mereka untuk berpikir, untuk memikirkan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar, tidak tepat, tidak valid, tidak sesuai dengan kebutuhan, ya. Setelah itu, kita mungkin lanjutkan kepada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dahulu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya kalau kamu masih tetap bertahan melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, ya. Jadi ini adalah
tahapan-tahapan daripada segitiga restitusi. Nanti saya akan contohkan bagaimana bentuk nyatanya, videonya. Oke, ya. Ini contoh dari kalimat untuk menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu maksudnya itu adalah kita itu berusaha untuk membuat anak itu yang merasa gagal karena salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti Pele, dia merasa sangat bersalah, ya. Tapi kalau ibunya tadi tidak bisa menstabilkan identitas, maka si Pele akan seumur hidup dia akan menyalahkan dirinya, ya. Dan menyalahkan dirinya itu akan membuat dia hancur, ya, secara mentalnya. Ternyata apa yang dilakukan ibunya itu adalah mampu menstabilkan identitasnya sehingga dia tidak berkembang menjadi anak-anak yang berjiwa kerdil, maka malahan dia bisa menjadi seorang pemain yang sangat hebat, bahkan menjadi seorang legend ya dalam permainan sepak bola. Jadi kalimat yang bisa kita rasakan bila anak kita itu melakukan kesalahan seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, gitu ya. Seperti itu. Itu untuk yang menstabilkan identitas. Selanjutnya, untuk validasi kebutuhannya. Ini kita lakukan untuk membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan itu, ya. Jadi kita kan dalam proses kita pendekatan kepadanya, kita kan sekaligus menggali apa sih sebenarnya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya saja seorang anak yang dia itu melakukan tidur terus di sekolah, kita gali lagi. Ternyata kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak itu adalah kebutuhan survivalnya, ya. Anak itu terpaksa harus mengantuk di sekolah karena malamnya dia harus bekerja. Itu artinya dia harus survival. Dia harus survival, artinya dia harus bertahan hidup, ya. Jadi kita bisa tidak menyalahkan apa yang dia lakukan, ya, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan yang hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, ya. Seperti selanjutnya bisa juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Oke. Nah, selanjutnya bisa juga kita mengatakan, kamu boleh tetap berusaha seperti itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Ya, ini adalah bentuk validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita membimbing anak untuk melihat kesalahannya agar mereka dapat menghubungkan dengan norma sosial yang dilanggarnya dan nilai-nilai yang dilanggarnya, ya, dalam berinteraksi dengan manusia, ya. Jadi kita bisa mengatakan kepadanya, kamu ini ingin menjadi anak seperti apa sih, nak? Ya, itu adalah bentuk daripada segitiga restitusi. Oke, baik Ibu Tuti. Demikianlah penyajian dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Tuti untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Ferusia atas pemaparan materinya. Kami di sini mendapatkan materi yang bagus sekali pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, sesi selanjutnya kami buka yaitu sesi refleksi atau tanya jawab. Kami silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau boleh tidak bertanya, tidak apa-apa. Ada refleksi untuk Ibu Ferusia, boleh Bapak Ibu? Silakan. Atau dari Bu Tuti mungkin refleksinya, masukkan. Oh iya, terima kasih sekali Bu Ferus. Kami di sini mendapatkan banyak informasi tentang apa itu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Bagaimana kita tadi bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi memang kita sebagai guru diupayakan jangan sampai kita memberikan hukuman yang sangat menyakitkan dan membekas kepada siswa. Dan kami juga, saya pribadi
semoga Ibu Perus tetap semangat pokoknya ya Bu Perus ya, tetap semangat dalam menyelesaikan program guru penggerak ini. Saya selalu mendukung Bu Perus. Mantap Bu Perus. Terima kasih Bu Tuti. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan boleh. Selamat malam. Ya silakan Bapak Meridian, kami persilakan. Ya, saya mau tanya. Ya boleh Pak. Pilih itu sebagai apa itu kok nggak ada penjelasan? Oh ya, pilih. Pilih. Oh iya Bu, silakan Bu, pilih itu siapa Bu? Oke ya. Jadi pilih itu saya hanya angkat sebagai salah satu bentuk contoh pelaksanaan restitusi yang nyata ya, yang dimana Pele itu dulu pernah melakukan kesalahan ya, kesalahannya cukup fatal, bukan cukup fatal, sangat fatal malah, mengakibatkan temannya itu meninggal dunia. Tapi yang perlu kita tekankan itu adalah apa yang dilakukan oleh ibunya sebagai seorang pengontrol ya. Jadi ibunya itu tidak memposisikan dirinya sebagai penghukum. Maaf Bu Firusia, yang saya tanyakan biar yang lain mungkin ada yang masih belum tahu. Pele itu siapa sih sebenarnya? Oh, Pele itu pemain bola Pak. Atau gimana? Pemain bola Pak, yang dari Brazil ya Pak ya. Ya, itu yang orang yang itu yang mempopulerkan gerakan dari Gingga itu Pak ya. Gitu kan Pak? Oh, Bapak Medi itu mau tahu Pele itu siapa Bu? Iya, itu. Oke, Ya, gimana? Pak Meridian. Ya, terima kasih penjelasannya. Aku pikir tetangga. Pemain bola ya. Terima kasih. Kembali Pak Meridian. Ada lagi silakan Bapak Ibu Meridian. Saya nanya ya Bu ya. Oh, boleh Leli. Silakan. Selamat malam. Saya Leli. Bu Firusia mau bertanya masalah bagaimana Bu Firusia kalau psikologi anak, kalau misalnya guru itu kan suka memarahi anak di depan guru-guru yang lain, ya kan, memberi hukuman, memarahi, suka dipanggil ke kantor, terus rame-rame marah-marahnya. Nah itu menurut Bu Firusia itu sudah tepat tidak itu tindakan guru seperti itu, dan apa pengaruhnya bagi anak-anak? Itu aja Bu Firusia. Terima kasih Bu Leli. Silakan Bu Perus ya, langsung saja ditanggapi Bu Perus. Ya, kalau menurut saya Ibu, apa yang dilakukan guru itu adalah sangat tidak tepat Ibu ya. Nah, itu karena apa yang dilakukan itu sangat akan menghancurkan mental siswa. Jadi siswa itu bukannya dia itu bisa memperbaiki kesalahan, maka dia akan jatuh dan dia itu tidak bisa kembali lagi ke dalam komunitasnya dengan perasaan harga diri yang baik. Dia akan merasa sangat terpukul, dia akan merasa sangat malu, dan dia akan mengakibatkan bahwa dia itu akan membenci dirinya, dia akan membenci orang tuanya, dan dia juga akan membenci teman-temannya, dan hingga akibatnya dia akan menjadi seorang pembenci. Nah itu akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah menciptakan seorang anak yang memiliki mental yang rusak. Ya, itu sangat akan menjadi kenangannya yang akan diingatnya sampai dewasa kelak. Itu aja Bu Leli. Ya, Bu Leli, gimana Bu Leli? Hampir habis waktunya Bu Tuti. Bu Leli, ini suaranya tidak terdengar Bu Leli. Ya, setuju. Oh ya, benar memang. Pendapat ya. Ya, kalau situasi seperti itu sangat mempermalukan siswa ya Bu Perus ya maksudnya. Iya, sangat memalukan sekali. Jadi kita harus hindari seperti itu. Makanya kita harus melakukan yang namanya restitusi Bu. Maka ke depan guru-guru yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya Bu ya bisa menerapkan restitusi tersebut ya. Iya. Tidak. Oke. Sepertinya waktu kita hampir habis Bu Tuti. 9 menit lagi ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 9 menit lagi jika ingin masih ada unek-unek sampaikan boleh Diana. Silakan kalau masih ada.
hanya sekedar menanggapi aja. Silakan Ibu. Semoga Silakan, dengan Bu Aulia. ya semoga dengan apa yang disampaikan Ibu Firusia tadi, semoga bisa Ibu Firusia diaplikasikan nanti di sekolahnya, bisa mengontrol emosi, bisa menjadi seperti Mama Ensipeni tadi ya. Ya, Pele. Ya, mungkin kayak itu ya. Lebih cenderung mana ya, bisa menciptakan membimbing siswa dan siswi agar lebih baik lagi. Hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Aulia atas masukannya, luar biasa sekali Bu Aulia. Ya Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu kita sudah di penghujung, saya terkhususnya sebagai moderator, jika ada kesalahan mohon maaf, dan semoga acara kita pada malam hari ini memberi manfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dil. Iya yuk, sama-sama. Good Terima luck kasih ya. Bapak Ibu. Ya. Mati, itu baru yuk. Makasih banyak. Yuk.